Saat unggulan dunia frustrasi sampai banting raket, dua debutan Indonesia justru menulis malam paling gila di All England dan memaksa dunia menoleh. Malam di Utilita Arena Birmingham terasa berbeda, karena Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin datang bukan sekedar ikut turnamen, tetapi seperti membawa misi diam-diam yang akhirnya meledak. Benar, banyak yang menilai mereka belum siap untuk panggung sebesar All England Open Badminton Championships 2026, apalagi melawan Liang Weiqing dan Wang Chang. Justru disitulah letak dramanya. Ketika tekanan mengunci napas, pasangan muda ini malah membuka laga dengan tenang, lalu langsung menekan sampai unggulan Cila kehilangan ritme. Dari awal game pertama, gestur mereka sudah memberi sinyal berbahaya. Tidak panik, tidak terburu-buru, dan setiap bola diarahkan dengan niat jelas untuk mematahkan pola lawan. Raymond berkali-kali melepaskan servis yang licik, termasuk flick tajam yang membuat penerima ragu sepersekian detik. Momen kecil yang berubah menjadi rangkaian poin penting. Nicolaus juga tampil sangat disiplin. Penempatan bolanya bersih, transisi depan belakang rapi, dan komunikasi mereka terlihat matang meski ini penampilan pertama di All England. Saat interval game pembuka, mereka sempat unggul dengan margin nyaman. Lalu tekanan balik datang begitu keras dari Liang dan Wang yang meningkatkan tempo serangan. Banyak pasangan muda biasanya runtuh pada fase itu. Tetapi Raymond dan Nicolaus memilih memperpanjang rally, mengubah kecepatan, lalu memaksa lawan memukul dari posisi sulit. Ketika skor mulai merapat, penonton sempat menduga momentum berbalik. Namun justru dari rally panjang yang melelahkan, mereka menemukan keberanian untuk menutup celah sekecil apapun. Game pertama ditutup 21-18. Bukan sekedar angka, melainkan penegasan bahwa mereka mampu mengunci laga besar tanpa kehilangan kepala. Masuk game kedua, tekanan psikologis justru pindah ke kubu lawan. Terlihat dari ekspresi yang semakin tegang dan pukulan yang mulai dipaksakan di momen-momen krusial. Ada satu adegan yang langsung viral. Wang Chang membanting raket ke lantai karena frustrasi gagal menjangkau bola sudut, dan itu menggambarkan betapa rapinya permainan Indonesia. Poin demi poin terkumpul melalui detail kecil, antisipasi net yang cepat, dorongan mendatar yang tajam, serta keputusan kapan menyerang dan kapan menahan ritme permainan. Ini bukan kemenangan kebetulan, karena strategi mereka konsisten dari awal sampai akhir. Agresif tetapi terukur, berani tetapi tetap patuh pada instruksi pelatih. Di sisi lain, suasana tim Indonesia sedang berat karena wakil lain berguguran. Jadi setiap rally Raymond dan Nicolaus terasa seperti pertaruhan harga diri satu kontingen. Bayangkan beban itu. Tampil belakangan, melihat rekan-rekan tersingkir, lalu harus menghadapi unggulan ketiga dunia. Namun mereka justru bermain seperti sudah lama hidup di panggung elit. Kemenangan 2 game langsung dengan skor 21-18 dan 21-12 akhirnya mengunci tiket semifinal yang terasa sangat istimewa. Nicolaus bahkan mengakui mereka tidak menyangka bisa melangkah sejauh ini. Tetapi tekad untuk membuktikan diri kepada para peragu membuat energi mereka tidak pernah turun. Raymond menambahkan bahwa atmosfer All England memberi dorongan ekstra, seolah setiap sorak tribun berubah menjadi bahan bakar untuk mengambil keputusan berani pada poin kritis. Pernyataan itu penting, karena seringkali pemain muda terintimidasi panggung legendaris, sementara mereka justru menikmati tekanan dan mengubahnya menjadi fokus yang tajam. Sekarang status mereka bukan lagi kuda hitam biasa, melainkan satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa. Posisi yang datang dengan kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar. Pertanyaannya, mampukah mereka menjaga kejernihan permainan ketika ekspektasi nasional naik drastis dan semua mata tertuju pada setiap pukulan di babak semifinal? Raymond sudah menjawab, tekanan itu tidak akan dijadikan beban. Mereka ingin masuk lapangan dengan kepala dingin, menikmati atmosfer, dan memberikan performa terbaik untuk Indonesia. Kalimat sederhana, tetapi sangat dewasa. Karena di level setinggi ini, kekuatan teknik harus berjalan bersama kestabilan emosi agar tak runtuh oleh satu momen buruk. Semifinal nanti akan menjadi ujian paling jujur. Apakah ledakan perempat final ini bisa dijaga, atau lawan berikutnya mampu memutus keberanian mereka sejak rally pertama? Apapun hasil akhirnya, satu fakta sudah tercetak tebal. Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin menumbangkan pasangan Cina unggulan dan memaksa publik dunia berhenti meremehkan. Saya suka bagaimana mereka menang bukan dengan gaya sembrono, melainkan lewat disiplin, kepercayaan diri, serta keberanian mengeksekusi rencana bahkan saat situasi memanas. Itulah kenapa kemenangan ini terasa besar, bukan cuma karena lolos semifinal, tetapi karena kualitas mental yang ditunjukkan membuat masa depan mereka tampak sangat menjanjikan. Saya tidak sabar menanti pertandingan berikutnya, karena ketika momentum, kepercayaan diri, dan dukungan publik bertemu, kejutan kedua bisa saja lebih besar dari yang pertama. Jadi tetap pantau perjalanan mereka di semifinal All England, karena kisah ini belum selesai dan justru baru memasuki babak paling menegangkan yang menentukan sejarah baru. Satu rally bisa mengubah nasib, dan mereka sudah membuktikannya malam ini.
Di tengah gemuruh All England, Putri KW menantang An Se-young. Dan pertanyaannya cuma satu. Kejutan Indonesia benar-benar mustahil atau justru tinggal selangkah lagi? Kita mulai dari momen yang bikin jantung naik. Putri KW melangkah ke perempat final All England 2026 dan langsung ditunggu An Se-young. Itu bukan lawan biasa. Itu unggulan utama sekaligus penghuni ranking 1 dunia. Jadi tekanan mentalnya bisa terasa bahkan sebelum servis pertama dilakukan. Menariknya, Putri tidak datang dengan wajah takut. Dia justru bicara soal memberi yang terbaik dan membawa energi nothing tulus ke lapangan. Pernyataan itu penting, karena saat atlet bicara nothing tulus, kadang justru permainan paling berani, paling lepas, dan paling sulit ditebak muncul. Sebelum duel besar itu, Putri lebih dulu melewati Kim Ga-eun di babak 16 besar. Laga yang menguras napas dan ritme. Putri mengakui sempat sedikit engap, terutama karena pertandingan pertama sebelumnya hanya sampai 11 poin, jadi adaptasi tempo belum sepenuhnya stabil. Tapi dia tetap menemukan cara. Membaca pola pukulan atas dan pukulan kecil Kim Ga-eun yang tajam, lalu membatasi area serangannya. Ini menunjukkan kedewasaan taktik, bukan cuma adu tenaga, melainkan kemampuan mengunci senjata lawan sedikit demi sedikit sampai momentum berpindah. Sekarang tantangannya naik drastis, karena An Se-young terkenal konsisten, sabar, dan sangat rapi saat mengubah bertahan menjadi serangan mematikan. Benar, melawan tipe seperti itu, satu pukulan tanggung saja bisa dibayar mahal. Jadi keputusan Putri di setiap rally akan sangat menentukan. Putri juga bilang, sudah beberapa kali bertemu An Se-young dan baru bisa mengambil satu game. Fakta yang keras tapi jujur. Justru dari situ ada celah cerita. Kalau satu game pernah didapat, artinya pintu itu pernah terbuka. Tinggal bagaimana membukanya lebih lama. Yang saya suka, Putri menolak tenggelam dalam hitungan statistik. Dia memilih fokus pada satu prinsip. Sebelum shuttlecock jatuh, harus dikejar. Prinsip sederhana, tetapi kalau dijalankan penuh, itu jadi identitas permainan yang merepotkan lawan. Karena tiap rally dipaksa berjalan lebih panjang. Dan jangan lupakan atmosfer arena. Putri menekankan penonton sudah ramai sejak hari pertama. Suasana seperti itu bisa jadi bahan bakar sekaligus ujian. Maka kontrol emosi akan jadi kata kunci. Terutama di poin kritis ketika selisih tipis dan lawan mulai mengajak duel adu sabar. Kalau Putri mampu menahan keinginan memaksa winner cepat, peluang mencuri kejutan atas An Se-young akan terbuka lebih nyata. Namun kalau ritme dikendalikan lawan sejak awal, pertandingan bisa berjalan satu arah. Dan itu skenario yang harus dihindari sejak game pembuka. Selain teknis, ada dimensi keberanian. Sebab menghadapi ranking 1 dunia menuntut keyakinan bahwa setiap poin bisa diperebutkan sampai habis. Keyakinan itu sudah terdengar dari ucapannya. Tidak mau banyak berpikir. Artinya dia ingin bermain dengan naluri yang tajam dan respon cepat. Saya membayangkan game pertama akan jadi fase membaca. Putri mengukur kedalaman pukulan lawan sambil mencari titik yang paling nyaman untuk menyerang. Jika bisa menempel ketat di awal, tekanan psikologis justru pindah ke An Se-young. Karena favorit selalu dibebani kewajiban menang. Disitulah kejutan sering lahir. Bukan dari pukulan ajaib semata, tetapi dari keberanian menjaga disiplin saat momen genting datang bertubi-tubi. Dan ketika rally panjang dimenangkan Putri, efeknya bukan cuma angka, melainkan pesan bahwa dia siap bertarung sampai titik terakhir. Pengalaman itu memberi konteks. Dia tidak datang sebagai penonton cerita besar. Dia datang sebagai pelaku yang ingin menulis bab sendiri. Jadi pertanyaan besarnya, apakah laga perempat final ini akan jadi pengulangan hasil lama atau justru awal perubahan peta persaingan? Jawabannya bergantung pada detail kecil. Footwork awal, akurasi drop shot, ketenangan saat dus, dan keberanian menekan di poin penentuan. Satu hal pasti, Putri KW sudah mengirim sinyal jelas bahwa dia tidak datang untuk bertahan. Dia datang untuk memberi perlawanan maksimal. Dan ketika atlet Indonesia membawa tekad seperti itu di All England 2026, publik selalu punya alasan untuk percaya kejutan. Kita akan melihat apakah nothing tulus berubah menjadi senjata utama yang membuat An Se-young terpaksa keluar dari zona nyamannya. Bila itu terjadi, pertandingan ini bisa berkembang jadi drama 3 game yang memaksa semua orang berdiri, menahan napas, lalu berteriak. Apapun hasil akhirnya, duel ini adalah ujian kelas dunia yang akan membentuk Putri jadi versi lebih tajam untuk turnamen berikutnya. Tetapi malam ini, fokusnya satu. Perempat final All England, Putri KW melawan An Se-young. Dan kesempatan mengejutkan dunia ada di depan mata.